Impactors, namaku Velma and welcome back to Impactors Online Service. Gimana nih kabarnya kalian minggu ini? Pada sehat-sehat aja kan? Jangan sampai sakit ya. BTW, siapa yang kemarin ikutan game netnya Impactors? Gimana game netnya? Seru banget kan? Kita kemarin bisa seru-seruan bareng, main game bareng. Terus hitungannya kayak semi-semi nongki gitu lah, biarpun lewat Zoom. Tapi kan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, asik-asikan bareng. Ya pokoknya asik banget lah. Oh iya, minggu ini tema kita adalah rest dan bakal dibawain sama Kak Betuel. Pasti kan pada bingung, rest maksudnya apa? Makanya ditonton ya ibadahnya dari awal sampai akhir dan jangan di skip 1 detik pun. Buat kalian yang mau ngasih persembahan, kalian bisa scan barcode di bawah ini ya. Dan juga minggu ini kita ada perjamuan kudus, jadi make sure ya kalian udah siapin anggur dan roti perjamuannya. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapin hati kita sama-sama dan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan pimpinanmu ya Tuhan selama seminggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama-sama ya Tuhan dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ya Tuhan, Kau yang tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat semakin mempelajari ya Tuhan prinsip-prinsip dan pengajaran tentang Engkau, serta menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau ada dari kami ya Tuhan yang masih melakukan kesalahan dan belum menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, Engkau yang ampuni ya Tuhan kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Enjoy the presence of God, Impactors! Impactors, love God and impact others. Hai guys, welcome back to Impactors Online Service. Dimanapun kalian berada sekarang, kita semua telah dipilih oleh Allah untuk memberitakan kuasanya, untuk memberitakan kebesarannya. So, mari kita sama-sama bangkit dan menyatakan kebesarannya. Kita sama-sama memuji nama Dia, oke? Let's worship Him. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita gak perlu takut karena roh Allah yang luar biasa beserta dengan kita. Amen. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan.
bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yes Lord, kami gak perlu takut Tuhan, Roh-Mu beserta dengan kami. Amen. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah. Sekarang kami mau menyiapkan hati untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tidak hanya mendengarkan tapi kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman Impactors, sebentar lagi Kak Casey akan memimpin perjamuan kudus. Jadi tolong untuk mempersiapkan anggur dan rotinya, dan mempersiapkan hati dan pikiran teman-teman juga. Nah, sebelum memulai perjamuan kudus, Kak Casey ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama membaca dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa melakukan ini dengan sesungguh hati Tuhan, dengan hati yang tulus dan dengan hati yang bersungguh-sungguh ya Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk menganggap dengan serius ya Tuhan, biarlah kami bisa terus mengingat akan pengorbanan-Mu atas kayu salib Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus melakukan perjamuan kudus ini? Kan teman-teman tahu semua bahwa kita adalah manusia berdosa, dan ketika kita berdosa, maka kita tidak akan bisa terlepas dari dosa. Tapi kita memiliki Allah yang memberikan anak yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Jadi oleh sebab itu Kak Casey sendiri sangat bersyukur karena dosa Kak Casey sudah ditebus. Dan karena itu Kak Casey ingin mengajak teman-teman semua untuk kita bersungguh hati mengambil momen ini untuk mengucap syukur kepada Allah, dan untuk mengingat bahwa pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus ya atas kayu salib itu sungguh besar, dan dari situ kita bisa melihat kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Oleh sebab itu teman-teman, yuk kita sama-sama mengangkat roti. Kak Casey akan bacakan ayat ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang teman-teman boleh angkat anggur ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus.
Biarlah dalam hari-hari kami ke depan ini kami bisa terus mengingat akan kasih-Mu, dan tidak hanya itu, kami bisa menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami tentang kasih-Mu, karena Engkau telah memberikan kami karunia keselamatan yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Tak Betwell. Biarlah kami bisa mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh, biarlah kami bisa mengaplikasikan firman pada hari ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Hai Impactors, Happy Sunday. Kembali lagi dengan Kak Vijay di sini, tapi ada guest speaker kita hari ini yaitu Kak Betwell. Hai Kak Bet. Bagaimana kabarnya Kak Bet? Baik, sangat baik. Di rumah Gimana Ji? ngapain aja, Gimana? Kak? Kamu? Wah banyak. Bikin macam-macam ya. Baik pelayanan, pekerjaan. Weh, keren. Kamu gimana Ji? Baik-baik Ji? Baik. Sekarang lagi mulai habit yang baru Kak Bet, lari. Weh, biasanya sebelum karantina ini jarang lari. Sekarang udah setiap minggu lari terus. Lari dari kenyataan. Bukan lari dari kenyataan Kak Bet. Emang lari buat olahraga ini, biar fisiknya bagus. Ya, jadi kan minggu ini kita masih tetap lanjutin seri kita ngobrol tentang social media Kak Bet. Dan hari ini kita akan bahas tentang rest gitu kan ya. Hari-hari ini social media itu jadi love and hate-nya banyak keluarga Kak Bet. Setuju nggak sih Kak Bet? Karena banyak yang komplain gitu. Kalau misalnya di love-nya karena wah aku bisa bisnis sama banyak orang, tetapi hate-nya itu ya kalau misalnya lagi ngobrol keluarga, lagi makan malam keluarga, sibuk sama handphonenya masing-masing, nggak bisa lepas dari handphonenya. Padahal kan itu waktunya untuk ngobrol sama keluarga. Kalau menurut Kak Bet, Ya. apa yang Kak Bet sukai dari social media Kak Bet? Ya, sosial media bisa untuk berekspresi. Jadi kan salah satu bagian dari panggilan jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu ekspresikan iman. Yang bersaksi itu ya juga salah satunya mengekspresikan iman. Jadi sosial media di tempat yang bagus juga untuk bersaksi. Apalagi sekarang semua orang kan carinya sosial media ya. Jadi tinggal kita bijak-bijak atau baik-baik saja konten apa yang kita masukkan itu akan sangat baik. Terus kita juga belajar kan di sosial media ini. Jadi ada baik untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk hobi, tips-tips yang membuat kita ini jadi keahlian bertambah. Kalau nggak sukanya itu buat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Waduh. Gitu ya. Banyak yang ngomong gitu. Jadi kadang asiknya itu dengan gadget, saking asiknya kita main gadget gitu sampai lupa gitu ya. Kita merasa dekat dengan yang kita sedang tonton, gitu. Lagi nonton drama Korea misalnya. Wah, kita tuh jadi kayak ikut masuk di dalam adegan drama Korea gitu. Kita tuh merasa very close. Padahal itu ya jauh banget gitu, kenal aja enggak gitu. Tapi kita lupa di sebelah kita ini ada orang yang dekat tapi enggak kita sapa gitu ya, tidak kita sentuh, tidak kita peluk, misalnya ini suami istri ya. Nggak sering ngobrol gitu ya, tambah lebih sering ngobrol sama layar ya, ya. Di swipe terus gitu ya. Nggak sampai ngobrol sih, cuman batin dalam hati aja sih. Tapi benar sih Kak Bet, kemarin tahun 2010 itu ada survei yang membuktikan bahwa ada fobia baru Kak Bet, namanya itu nomophobia, itu kayak no mobile phone phobia. Jadi sindrom ini membuat orang gelisah ketika tidak mempunyai akses atau tidak bisa mengakses smartphone-nya. Jadi perasaannya itu gelisah. Tapi belum tentu juga itu nomophobia. Karena Kak Betulnya emang sekarang kerjanya pakai gadget. Oh gitu. Dengan gadget. Iya. Sekarang kita editing film lewat ini, kita buat konten lewat ini. Kalau di dalam dunia pekerjaannya, misalnya kita sebut saja ini kayak tuntutan pekerjaannya. Jadi jangan buru-buru dicap orang yang itu kecanduan ya, belum tentu karena memang kerjanya di sini. Cuman ya tahu waktu aja. Juga sih. Benar juga sih. Benar juga. Kalau gitu ada beberapa tes sih. Suka menghakimi. Oh ya benar.
Oke, aku setuju sama Kak Bet. Kalau gitu kita ada beberapa tes Kak Bet. Ini membuktikan apakah kita nomofobia atau enggak. Oke. Tes yang pertama, apa yang kita lakukan sebelum tidur? Wah, atau apa yang kita lakukan sesaat setelah bangun? Nah, kalau jawabannya adalah kita ngecek sosial medianya kita, handphonenya kita, maka kita sebenarnya sudah nomofobia. Aku nggak ngejudge ya, nggak ngejudge. Oke, teman-teman di rumah yang ngetes sendiri. Oke. Kamu nggak ngejudge karena kamu melakukan. Karena aku juga termasuk di dalamnya Kak Bet sebenarnya. Iya, Aku pernah di dalamnya. Terus ada juga kalau misalnya kita nganggur, apa yang kita lakukan, apa yang kita cek. Nah, itu kebanyakan kalau orang-orang nomofobia itu ngeceknya handphone, ngeceknya sosial media. Itu yang terjadi. Atau kalau enggak, ini juga mungkin ini kayak Kak Betuel ya. Kalau misalnya lagi di kamar mandi pagi hari gitu kan ya, lagi duduk di tahta Kak Bet. Nah, itu apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang nggak fokus ngecek handphone. Karena kan kalau Kak Betuel ini kalau lagi duduk di tahta itu gitu. Jadi tidak bisa langsung, kalau istilahnya kalau lagi peperangan tuh tidak bisa langsung ngebomnya langsung bum nunggu lama bum. Nah, sementara nunggu itu tahu ya maksudnya ya. Lagi pada waktu pembuangan itu maksudnya pada kamar mandi. Nah, tapi pada waktu nunggu itu ya sambil di handphone itu sambil baca sih, sambil baca. Oke kan? Baca firman ya Kak Bet? Kalau baca gitu kita pada di situ ya kan. Kalau baca firman jadi ya jangan dihakimi juga, enggak ada masalah juga. Iya. Enggak apa-apa sih kalau baca firman enggak apa-apa. Yang penting jangan pada waktu di kamar mandi di WC itu megang handphone nanti kotor kemana-mana, enggak bisa pas di lubang. Oke. Masa kamu sambil gitu kamu TikTokan gini-gini kan? Oh iya, nggak bisa. Kalau baca firman gitu sambil konsentrasi gitu, oke, gitu. Oh benar. Kalau baca firman sambil konsentrasi ya, di tempat yang tepat. Oh iya. Jadi nggak mesti ya nomofobia di kamar mandi, belum tentu ya. Orang ngecekin di kamar mandi ngecek handphone itu belum tentu nomofobia. Nggak setuju. Oke. Kalau itu kita hapus guys. Oke. Tapi ini yang sering terjadi Kak Bet. Ini yang bikin banyak kecelakaan terjadi. Kalau lagi berkendara sibuk ngecek handphone. Kalau lagi berkendara sibuk ngecek handphone. Nah, ini boleh. Itu kan nggak mungkin kan Kak Betuel ngedit video pas lagi berkendara itu kan ngaco Kak Bet, tak boleh kan. Lihat Google Map. Ini orang kecanduan handphone ngeles terus ya. Iya makanya. Alasannya ada terus. Udah nomofobia ngeles terus. Minum dulu ya, pakai gelasnya Impactors. Kelihatan nggak tulisannya Impactors? Nggak kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Asik. Impactors. Pernah nggak kalian? Apakah kalian termasuk orang yang mengalami nomofobia atau enggak? Karena orang-orang nomofobia ini nggak sadar itu mereka itu berada di bawah perbudakannya handphonenya mereka, Kak. Dan itu membuat hati mereka itu gelisah. Kalau misalnya nggak ada handphone, mereka pusing. Kalau nggak ada handphone, mereka ngerasa nggak tenang. Nah, padahal kan, ya akhirnya jadinya stres gitu loh. Jangan kaget ketika ada sesuatu yang nggak beres sedikit di sekitarnya kita, karena pikiran kita nggak tenang, maka respon kita itu akan berakhir buruk. Kita itu akan akhirnya sering bertengkar gitu loh. Di rumah sama orang tua. Kadang-kadang yang masalah-masalah ya kita itu karena capek gitu loh, gelisah, selalu hubungannya sama sosial media terus. Sebenarnya masalahnya kan bukan di kecanduan, tapi kan masalahnya satu yang hilang dalam hidup ini gitu. Yang tadi kamu bilang tadi itu kan ketenangan tadi kan jadi hilang. Orang tuh jadi tidak tenang. Kalau orang Jawa bilang tuh gerusa-gerusu, nggak tahu. Anak Impactors tahu nggak gerusa-gerusu? Jadi nggak tertata, hidupnya tuh nggak dipikirin matang-matang ya, keputusan, perkataan pikirin dengan tepat, nggak dipikirin sungguh-sungguh, asal aja. Karena nggak tenang gitu. Ya. Mungkin itu cocok kan kita bahas hari ini sih ya. Iya cocok gitu. Banyak anak muda zaman sekarang ini banyak nggak restnya gitu, banyak kurang istirahat gitu, jadi responnya buruk terhadap sekitar gitu. Pertengkaran dalam keluarga itu sering loh Kak. Aku nemuin banyak anak karena mungkin capek ya di rumah, padahal ayah papanya itu cuma nanya kamu kabarnya gimana, tiba-tiba anaknya udah kayak
sensi gitu kan ya. Aku dulu pernah kayak gitu sih soalnya Kak Bet. Pulang rumah, oma aku padahal baik-baik, ayo makan gitu kan ya. Udah sisain makan, mau diajak ngobrol, tapi kayak, lama ojo ribut aja lah, bener ya? itu orang ajar kamu, cucu tidak berbakti. Cucu tidak berbakti. Oma ampuni Vijay. Oma aku udah nggak ada kalau gitu. Lah ya, di surga sana ampuni Vijay. Ya ini cocok banget sih sebenarnya topik ini kayak wah aku rasa semua generasi mengalami hal yang sama, even orang tua yang seumuran Kabet juga aku dengar banyak papa yang pulang ke rumah anaknya banyak tanya-tanya diomelin padahal anaknya nggak salah apa-apa karena kurang istirahat itu kurang rest gitu. Nah gitu Kabet, jadi kan banyak sekali orang-orang yang akhirnya kurang tenang, kurang rest, akhirnya ngeresponnya buruk terhadap sekitar kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan mereka. Nah, apa sih kata Alkitab mengenai hal-hal ini? Mungkin Kak Bet bisa bantu untuk mengajar kita semua agar kita bisa paham. Oke, nah Kak Betul mungkin ingat ayat yang berisi janji Tuhan Yesus. Jadi ini berisi tawaran dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus menawarkan ini. Matius 11 ada 3 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 ya. Jadi di situ Yesus berbicara. Ada mungkin Kak Betul mau bagiin ya. Yang pertama di ayat yang ke-28 itu dikatakan, marilah kepadaku. Ini perkataan Yesus ya. Ini tawaran. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gitu ya. Yesus menawarkan. Jadi sebenarnya yang disebut rest itu mungkin tidak sekedar istirahat ya, karena istirahat itu mungkin secara fisik gitu ya, kita capek lalu kita layeh-layeh, ya, kita santai gitu, santui ya, itu kita istirahat ya. Tapi ini istirahat juga bicara tentang istirahat yang di dalam gitu, karena yang dimaksudkan itu adalah dalam hidup ini itu kita hanya tuh capek di hati. Oh, aduh, capek hati, bukan hanya capek itu. Ada penelitian kalau tubuh ini tidak segar ya hatinya juga jadi banyak gampang nguring-nguringan. Jadi dua hal ini juga penting ya. Tubuh dan jiwa ini juga harus sama-sama segar. Nah makanya Yesus menawarkan khususnya untuk bicara tentang sesuatu yang di dalam. Yesus kelegaan gitu. Jadi rest itu aku mau menerjemahkan pakai apa yang Yesus tawarkan itu kelegaan ya. Jadi rest itu terjemahannya yang mungkin yang cocok dengan teks Alkitab hari ini adalah kelegaan. Gitu. Kelegaan, ya, oke. Kelegaan, oke. Tidak banyak orang yang punya kelegaan di dalam hidupnya. Gitu. Nah, cuman begini yang dimaksudkan dengan kelegaan itu atau hati yang lega, hati yang plong gitu ya. Itu bukan bicara hanya sekedar misalnya karena naksir seseorang. Yang ditaksir itu dia nggak suka sama kita, gitu. Cintaku bertepuk sebelah tangan gitu kan ya. Baru ku sadar ya, tapi juga mungkin bukan sekedar kayak nggak ada pekerjaan, tapi pada waktu Yesus berkata tentang ayat ini bicara pada waktu itu banyak orang yang sedang hidupnya tertekan karena suasana sosialnya sudah berat, ekonomi juga berat karena pada waktu itu orang Israel adalah bangsa jajah. Jadi tentu saja kehidupan sosial ekonominya berat, tapi juga ditambah berat lagi adalah orang Israel adalah satu bangsa yang dituntun oleh hukum Taurat misalnya ya, hukum Allah yang tapi kemudian hukum Taurat itu akhirnya turunan hukum selanjutnya. Jadi itu kayak apa ya, batu yang bertumpuk gitu ya. Memang Allah pernah berfirman, memberikan satu firman menuntun bangsa Israel. Tetapi kemudian setelah itu ada hukum-hukum lain yang ditambahkan. Jadi kayak berlapis-lapis dan hukum-hukum itu hukum tekan gitu ya. Jadi orang Israel itu hidup kayak dengan tekanan gitu. Mungkin pundaknya itu kayak nanggung beban gitu ya. Beban apa? Hidup baik. Hidup ini harus sempurna, hidup ini harus menyenangkan Tuhan. Which is itu semua good.
Oke. Itu memang baik, itu yang Tuhan inginkan. Tetapi yang jadi beban adalah karena mereka berusaha melakukan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Oke. Nah, lalu ditambah pemimpin-pemimpin agama itu juga menambahkan pengajaran-pengajaran yang berlebihan, lebay. Berlebihan. Itu tambah jadi tekanan gitu. Hanya orang-orang yang berlebihan gitu. Misalnya untuk bisa dianggap jadi orang yang baik gitu, atau orang yang berkenan pada Tuhan harus memberikan persembahan, misalnya binatangnya harus yang khusus. Waduh, berat itu. Intinya adalah berat. Intinya adalah keinginan untuk jadi baik, keinginan untuk jadi sempurna. Ini benar, itu tidak salah. Tetapi caranya karena berusaha dengan kekuatan sendiri, itu yang membuat orang itu jadi sempurna tapi dia tidak mampu. Itu jadi beban, itu berat. Tetapi itu yang Yesus tawarkan. Ayo datang kepada Dia. Gitu. Yesus akan kasih kelegaan. Dibuktikan adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan cara bagaimana orang ini bisa berkenan kepada Allah. Yesus sendiri yang mati untuk kita, dosa kita. Itu Dia yang membuat cara supaya kita ini bisa berkenan di hadapan Allah. Berharap ini tidak membingungkan sih, tetapi Kak Betul mau masuk ini ke dalam hal yang lebih praktis di dalam kehidupan ini, gitu ya. Praktisnya gini, di situ dikatakan Yesus ngomong datang kepadaku, dan tawaran itu berlaku sampai kita kepingin hidup kita punya kelegaan. Kalau kita pengen hidup kita itu punya rest dalam hidup ini, kita jangan berusaha menjadi sempurna, menjadi kudus, menjadi baik dengan kekuatan kita sendiri. Gitu. Right. Tapi kuncinya adalah dengan terima Yesus untuk datang kepada Dia. Gitu. Nah, praktisnya apa datang kepada Dia? Ya berdoa, tidak ada pilihan lain. Jadi berdoa itu dari sini di Coffee J, yang ganteng, yang baik hati, dengar baik-baik, berdoa, ya. Teks ini artinya kita jadi berdoa itu tidak sekedar minta-minta untuk kita mendapatkan sesuatu, tapi berdoa itu kita sedang datang kepada curhat. Tuhan, aku ini kok tidak bisa melakukan ini, aku tuh pengen baik, tapi ini kok susah, gimana caranya aku, berikan aku hikmat, berikan aku kekuatan. Tuhan, aku ini tahu, berikan damai sejahtera. Tuhan, aku lagi jengkel sama temenku, dia menelikung aku. Waduh. Tapi ya, aku nggak bisa ngampuni Tuhan. Caranya gimana? Nggak lega hatinya. Datang sama Tuhan, minta hati yang bisa mengasihi orang yang melukai hati kita. Nah, itu caranya sebenarnya apa? Kalau ada masalah, kalau mau lega, gampang. Tinggal tekuk lutut, tinggal lipat tangan, tutup mata. Kalau cara sekolah minggu ya. Benar. Jadi, ayo, Impactors dimanapun kalian berada, praktekkan ini gitu. Doa itu bukan yang apa ya, yang agamawi, yang harus gini A, B, C. Tidak. Tapi berdoa itu adalah sesuatu yang sederhana. Kita ini jangan minta kelegaan pada saat kita ini ada beban dalam hidup kita. Ya. Itu yang pertama. Jadi intinya itu. Pertanyaan besar dalam hidup kita itu, kepada siapakah engkau sering curhat? Nah. Semoga teman-teman tidak curhat ke tempat yang salah, ya kan? Dan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Karena kalau tadi kita lihat di ayat ini, cuma Tuhan saja yang bisa memberikan kelegaan kepada kita semua. Yang kedua ini, ayat 29. Ya, ayat 29 itu dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan rendah. Loh, Yesus janji lagi. Ya, kamu akan dapat ketenangan gitu. Dari aku ini lemah lembut. Jadi Tuhan kita Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Dikatakan pikulah kuk. Jadi mau kuk itu kayak beban yang diberikan ke atas binatang yang dia binatang itu harus membajak sawah gitu mana gitu. Itu mengarahkan gitu ya. Jadi kuk itu dalam artian mengarahkan hidup kita. Dan dikatakan di situ belajarlah padaku. Nah, ini ada kunci belajar. Satu kunci yang baik sekali di sini, yaitu kalau kamu mau memiliki ketenangan di dalam hidupmu, jadilah murid Yesus.
mau memberikan diri menjadi murid Yesus. Itu belajar apa yang Yesus mau dari. Nah, kalau kita jadi murid Yesus, maka kita ini akan banyak mengenal siapa Yesus, apa yang dia ini, gitu. Bagaimana kalau kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini, kira-kira bagaimana apa yang Yesus inginkan untuk kita bisa jadi tahu. Nah, cara tahunya gimana? Ya belajar, gitu. Memberikan diri jadi murid, gitu. Ini kunci yang baik. Gitu. Orang yang mau memberikan dirinya jadi murid, gitu, mau belajar tentang Yesus. Kak Beto kasih contoh. Misalnya ini, istri Kak Beto ya belajar kerja dari rumah, pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah salah satunya adalah jualan online, ya kan? Badino, Impactors pasti ngerti lah bentuk-bentuknya. Nah, tentu pada waktu awal-awal, pada waktu dia jualan juga bingung gitu, barangnya ada, ya kan? Biasanya langsung kelihatan uangnya, gitu kan? Nah, ini kan secara online gitu. Jadi semua pada awal-awal ada kebingungan, pada awal-awal ada tekanan. Wah, nanti kalau klienku suka enggak dengan kasih gitu. Wah, dia beli lagi enggak gitu. Belum nanti ada penipuan, ada macam-macam yang membuat pada mulai itu menjadi tidak tenang, tidak bisa rest gitu, ya kan? Tetapi itu kan pemula. Tapi ketika dia memberikan dirinya untuk belajar, tahu dari orang yang lebih dulu, buka jualan online, cari tahu dari YouTube atau Instagram, webinar dan segala macam, bertanya kepada orang. Akhirnya semakin dia tahu, semakin dia belajar, dia punya pengetahuan, dia bisa masalah A, B, C, D yang dulu di awal-awal dia nggak bisa. Cara handle-nya ya. Betul, tahu handle-nya. Nah, ketika kamu bisa handle itu, ya tidak tertekan lagi gitu. Memang masalahnya masih ada. Ada klien yang rewel, ada customer, ada pembeli yang mintanya rumit sekali. Tetapi karena dia sudah punya ilmunya, karena dia sudah belajar, ya dia bisa atur, dia bisa layani dengan baik. Tapi artinya gini ya, Robert, kalau misalnya VJ coba ngeliat, sebenarnya resting kelegaan itu bukan berarti diem aja ya. Tetapi resting di sini artinya kita harus mau belajar ya. Karena kan seringkali orang ngomong resting itu ya wes, an activity, kita diem aja menang wes plongo ya gitu kan. Tetapi di sini kita justru disuruh belajar gitu kan ya. Terah melalui doa, ya kan? Tapi yang kedua ini justru kita ini ya mau memberikan diri untuk belajar, aktif mencari tahu gitu. Aktif mencari tahu dari Yesus. Oke. Jadi kalau kita dapat ilmunya dari guru kita sendiri, maka kita bisa punya banyak cara untuk menghadapi kehidupan ini. Wah, begitu kata-kata bijaksananya. Nah, caranya ya kayak kita ini belajar ya, cari tahu firman Tuhan gitu kan, lewat persekutuan dengan orang-orang yang lebih tahu, sama caranya gitu ya. Yang ketiga, ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketiga ini ada prinsip yang Tuhan kasih tahu. Tuhan Yesus ngomong bahwa kalau kamu mau datang kepadaku, bergantung kepadaku, mengandalkan aku, bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri, punya relasi yang dekat dengan aku, dan kemudian mau belajar, yang kedua tadi, menjadi murid, sehingga bisa ngerti, punya ilmunya dari guru kita langsung, dari Yesus, untuk bisa menjalani masalah di kehidupan ini. Jenis masalahnya, Tuhan punya caranya. Nah, yang ketiga, Yesus janjikan, bahwa sebenarnya kuk di dalam hidup kita, beban yang dalam hidup kita, walaupun itu sepertinya beban, itu pasti sifatnya enak dan ringan. Jadi setiap orang yang punya beban, tetapi dia menjalaninya bersama Yesus, bersama Tuhannya, maka sebenarnya semuanya itu akan enak dan ringan. Bukan sesuatu yang membuat kita itu jadi, kita ini menjadi bersungut-sungut. Coba lihatlah cerita-cerita di Alkitab, rasul-rasul,
Misalnya kayak Rasul Paulus, dia ada beban, Oh dia iya, menderita, ya, tetapi secara dunia dia menderita, tetapi buat dia itu sebuah hal yang enak, dan karena dia melaluinya bersama dengan Yesus, gitu. Karena dia melakukannya, menjalaninya untuk orang yang dia kasihi, pribadi yang dia kasih sendiri, gitu. Ini bagus, Scoop itu enak dan ringan. Gitu. Kalau kita masuk pada step yang ketiga ini, wow, ini luar biasa. Kalau kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini kita lakukan untuk seseorang atau pribadi yang kita kasihi, untuk membuat kita pribadi yang kita kasih, yaitu Yesus sendiri, maka semuanya itu kita akan anggap enak dan ringan. Contoh-contoh. Ini aja, ilustrasinya gini. Waktu Kak Betuel lagi mendekati istri Kak Betuel, ya, waktu jarak itu terpisah jarak, ya. Dan untuk ngapel, untuk bisa apel itu mengunjungi dia. Untuk ngedit, Kak Betuel bisa tinggal ngedit. dikali ngedit ya, bahasa sekarang ngedit, apel bahasa kuno banget. Ngapel. Nah, waktu itu Kak Betuel di Kalimantan, dia di Surabaya. Jadi untuk pergi ke Surabaya masih naik kapal itu, karena kapalnya kapal yang ekonomi. Gitu. Nah, coba kamu bayangin naik kapal ke Mon, duduk masih bukan yang di kamar-kamar itu, yang di barak itu, gitu ya. Itu ekonomi 3 hari, enak dan ringan. Kenapa? Karena akan bertemu dengan orang yang dicintai. Gitu. Jadi apa yang akan beban apapun, gitu ya, masalah atau sesuatu yang tidak enak, sepertinya tidak enak, itu tetap terasa enak dan terasa ringan. Kak Betuel sih yakin kalau orang mengasihi, dia tidak akan merasa terbeban dan merasa itu menjadi sesuatu itu. Aku sebagai ayah gitu, aku mengasihi anak-anakku, ya kan. Kadang-kadang harus melakukan sesuatu yang melepaskan hak sebagai ayah, gitu ya. Makan kadang biar mereka yang makan lebih enak dulu. Tapi kan pengorbanan itu tidak terasa jadi beban atau berat, tetapi itu gitu, iya kan, santai aja gitu loh. Karena aku mengasihi mereka gitu, nggak menggerutu. Oh dasar gara-gara ada anak ini aku nggak nyaman gitu, nggak punya me time, nggak punya enggak masalah gitu loh. Karena apa? Karena aku mengasihi anak-anakku. Kalimatnya mungkin tingkat kasihmu itu berjalan beriringan dengan tingkat pengenalanmu. Kamu akan semakin mengenal dia. Gitu. Nah, kalau kamu skip jadi murid Yesus, kamu tidak mau mengambil jalan menjadi murid Yesus, ya sulit untuk semakin mengasihi dia, karena kita tidak semakin mengenal dia. Makanya anak-anak muda itu jangan buru-buru, misalnya ketemu sama calon yang gitu ya, wah, sepertinya layak untuk dikasih gitu, terus langsung ngomong bahwa inilah cinta ku sepanjang masa, sampai maut memisah, love forever, never ending love. Kan ada itu. Nanti pada waktu kamu menikah, ya kamu jadi ngerti juga. Oh ternyata kasih itu harus diperjuangkan, kasih itu harus dipelajari, pasangan itu harus dipelajari. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita bisa mengasihi. Jadi kan harus effortnya itu tadi gitu. Makanya jalan menjadi murid Kristus itu menjadi salah satu jalan utama untuk kita bisa semakin mengenal Yesus, semakin mengasihi dia. Nah, kalau kamu sudah bisa punya kasih kepada dia semakin dalam, maka semua beban dalam hidup ini itu enak dan ringan, rest, lega, tenang. Kalau gitu yang pertama tadi kita recap aja Kak Bet ya. Tuhan yang memberikan kelegaan ya dalam kehidupannya kita gitu kan ya. Kalau kita mau lega hari ini bukan dengan cara megang handphone terus, tapi datang kepada Tuhan ya kan, dengan cara berdoa. Ada masalah ya curhat sama Tuhan. Terus kemudian yang kedua, jadilah murid Kristus, mulai belajar, semakin mengenal dia kita akan semakin percaya. Dan yang terakhir ya mengasihi Tuhan ya.
Dengan kasih Tuhan, beban itu akan semuanya akan terasa enak dan ringan. Oke, semoga teman-teman bisa terberkati dengan firman ini. Kak Betul, boleh tutup dalam doa, Kak Bet? Ya. Oke. Tuhan, Kau yang menjanjikan dalam kehidupan kami, Kau akan memberikan kelegaan hati kami yang penuh dengan rasa khawatir, rasa curiga, ketidaktenangan. Tuhan, berikan kami ketenangan. Tuhan, lebih dari segalanya juga mari Kau membantu Impactors dimanapun mereka berada, untuk mereka memiliki hati dibentuk, mau menjadi murid-Mu, semakin hari semakin mengenal Engkau, sehingga kasih mereka bertumbuh kepada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya, jika kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya, maka semua beban hidup ini akan menjadi enak dan ringan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini di dalam kehidupan Impactors, Engkau juga yang menyertai mereka, Engkau juga yang memberkati mereka di masa-masa belajar di rumah, beraktif. Tuhan, ini waktu yang tepat untuk mereka bisa bersekutu dengan Engkau lebih intim lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Alright. Thank you. God Alright. bless you guys. Yes. Ya. Nah, gimana nih firmannya hari ini? Seru dan memberkati banget kan? Untung menurut aku tak bilangin untuk nggak di skip-skip. Kan sayang kalau di skip-skip, nanti berkatnya ke skip-skip juga loh. Nah, biar berkatnya nggak cuma berhenti di kalian aja, jangan lupa ya di-share ke teman-temannya dan juga tag ke @impactorsmtc. Habis ini juga jangan lupa ya buat kontak sama kakak-kakak leadernya, bisa lewat Zoom, Google Meeting, atau fit call di WA dan lain. Buat kalian yang baru join ibadah dan belum join kontak, jangan sedih, kan bisa klik link di bawah ini kok. Nah, kalian juga bisa ngasih persembahan dengan scan barcode di bawah ini. Nah, segini aja ya online service kita hari ini. Jangan lupa stay safe, stay at home, and be productive. Happy Sunday, Impactors! Bye-bye!